Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang tiada henti menjaga, memelihara, menuntun, dan memberkati kita. Hari ini, Tuhan akan menuntun kita di jalannya yang benar melalui firman-Nya. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman-Nya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kuduskanlah kami semua saat ini, dan biar firman-Mu diberitakan melalui bagian firman yang akan kami baca dari Titus 1 ayat 1 sampai 6. Dan biar Roh Tuhan menjamah semua yang mengikuti pelayanan renungan harian keluarga dari YouTube Gumim Bukit Moria Rike Manado ini. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan jamah supaya firman Tuhan yang diberitakan mengubahkan kami dan kami tampil memuliakan Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Titus 1 ayat 1 sampai 6. Titus 1 ayat 1 sampai 6 begini dikatakan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dan pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan melalui Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, kepada Titus yang disapa oleh Paulus sebagai anakku yang sah menurut iman. Ayat 1 dan 4. Paulus punya tanggung jawab iman untuk menjaga dan memelihara persekutuan umat Tuhan yang ada di Pulau Kreta, dan tanggung jawab itu dipercayakan kepada Titus. Dan oleh sebab itu Paulus sengaja meninggalkan Titus di Kreta dan menugaskan, pertama, Titus ditugaskan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Hal ini sangat penting supaya iman orang beriman tetap terpelihara, tidak terkontaminasi dengan ajaran yang lain, ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil yang telah mereka terima.
supaya umat tetap hidup berpengharapan akan hidup yang kekal, sebagaimana yang dijanjikan Allah sejak semula. Ayat 1 sampai ayat 3 mencatat itu. Yang kedua, Titus ditugaskan untuk menata, mengatur pelayanan dengan menetapkan penatua-penatua di setiap kota dengan kriteria memiliki integritas yang baik, tidak bercacat, mempunyai satu istri, anak-anak hidup beriman, jadi panutan. Ayat 5 dan 6. Dengan kata lain, sebagai pelayan, baik pribadi dan keluarga harus menjadi teladan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Ada jaminan penyertaan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ayat 4. Sahabatku di dalam Tuhan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti dan terhenti pada seseorang. Itu akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Dan oleh sebab itu, sebagai pelayan Tuhan, seperti Paulus, harus mempersiapkan dan mempercayakan, menguatkan dan meneguhkan pelayan. Dalam hal ini Titus yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan. Sebagai orang tua harus mempersiapkan, memperlengkapi anak-anak mulai dari dalam rumah supaya mereka dapat melanjutkan, mengembangkan apa yang telah diupayakan oleh orang tua dan apa yang telah ditabur, benih-benih iman yang telah tumbuh harus dijaga, dipelihara oleh pelayan kepada anggota jemaat, tapi juga orang tua kepada anak-anak, supaya tetap tumbuh subur pada ajaran yang benar sesuai Injil Yesus Kristus dan semakin memiliki pengharapan yang kuat akan keselamatan kekal yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai pelayan Tuhan, bersama dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, kita dituntut oleh Tuhan agar hidup berpadanan dengan panggilan itu, menjaga integritas, menjadi teladan dalam kata dan perbuatan, sehingga jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, yakinlah ada Tuhan yang menyertai, Dia yang menolong, memampukan, dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami, umat Tuhan, dan semua yang dengan tekun mengikuti pelayanan dari renungan harian keluarga YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, sehingga kami sungguh-sungguh dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman yang diberitakan. Dan Tuhan berkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Diberkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada, umat Tuhan yang ada. Jaga bentengi kami, apalagi di saat ada peningkatan penularan virus corona. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biar ada malaikat Tuhan yang menjaga membentengi kami, supaya tidak tertular dengan virus corona. Apalagi adanya varian baru Omikron. Tolong kami Bapa, Engkau tempat kami berlindung, Engkau tempat kami berteduh. Biar ada malaikat Tuhan yang jaga bentengi kami siang malam, supaya kami tetap sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Buat berhasil kerja pelayanan yang ada.
pembangunan rumah Tuhan, bait Allah. Tuhan pakai panitia, perangkat pelayan, dan para pekerja, supaya pekerjaan ini dapat dilakukan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tolong juga berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada di kota Manado, yang ada di Sulawesi Utara, kabupaten kota yang ada, dan bahkan yang ada di bangsa ini, bangsa Indonesia tercinta. Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin yang ada jadi alat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil semua yang mau dilakukan oleh pemerintah. Sebab semua pemerintah berasal dari Allah untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat. Dan biar masyarakat dapat menopang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sungguh luar biasa. Seperti yang Tuhan bilang bahwa kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.